Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membaca. Ini buku yang kemarin juga sudah kita baca. Kemarin kita masih membaca kepada kata pengantar dari Prof. Mulyasa. Kali ini kita mau masuk kepada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, ini nanti kita sesuaikan ya dengan durasi. Baik, kita baca ya. Bab 1 itu mengenai isinya pendahuluan. Di sini Prof. Mulyasa mengatakan bahwa berbicara tentang guru sepertinya tidak akan pernah kehabisan ide. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan sampai ke matahari, guru senantiasa menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Bukan saja karena tugasnya menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas, tapi karena nasibnya yang selalu diperhitungkan di atas kertas. Tuntutan terhadap guru pun selalu berubah, sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam era revolusi industri sekarang ini, guru dituntut untuk terbiasa dan membiasakan diri berinovasi, berimprovisasi, serta berkreasi dalam pembelajaran. Guru juga harus mengutamakan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga terwujud kemerdekaan belajar sesuai dengan kebijakan baru Kemdikbud. Revolusi Industri 4.0 dan peradaban 5.0 telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan, sehingga terjadi disrupsi teknologi dan inovasi, termasuk dalam pendidikan. Di era disrupsi teknologi sekarang ini, guru menghadapi tantangan yang sangat besar karena informasi dan jumlah belajar dan sumber belajar yang sangat mudah diperoleh. Meskipun demikian, peran guru sebagai pendidik tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi, karena secanggih apapun teknologi tetap saja bodoh dan tidak bisa diteladani. Bodohnya teknologi tampak ketika diprogram salah, diinput data yang keliru atau disalahgunakan, teknologi akan mengerjakannya tanpa ganjalan. Teknologi juga tidak bisa diteladani karena dia tidak punya perasaan dan tidak punya empati. Nadiem tahun 2019 mengemukakan bahwa pendidikan merupakan apa yang terjadi di ruang kelas dan di rumah. Teknologi tidak mungkin menggantikan koneksi itu. Harus ada koneksi batin agar trust tercipta dan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Oleh karenanya, teknologi secanggih apapun tidak dapat sepenuhnya mengganti peran guru, karena sentuhan sang guru kepada peserta didik. Oke, sebentar. Ini ada baiknya kita dekatkan ya. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Sentuhan guru kepada peserta didik memiliki kekhasan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang atau digantikan oleh teknologi. Meskipun demikian, guru harus senantiasa belajar dan belajar agar bisa mengikuti perkembangan teknologi, dan yang lebih penting jangan sampai tertinggal oleh peserta didik. Nanti dibilang tidak up to date. Hal ini penting karena Merdeka Belajar di era digital memposisikan peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan di sekolah, tetapi juga melalui berbagai situs di dunia maya. Peserta didik generasi Z sudah sangat familiar dengan teknologi, khususnya smartphone, yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar. Oleh karena itu, guru pun harus memacu dirinya untuk mengikuti perkembangan zaman dan membimbing peserta didik agar menggunakan smartphone secara bijak dan bertanggung jawab. Di zaman yang serba menggerakkan jari jemari ini, pembelajaran pun bisa dilakukan dalam jaringan atau daring. Seperti kebijakan COVID-19 by Corona yang sedang melanda dunia sekarang ini pada tahun 2020 telah mendesak dan memaksa guru bersama peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara online. Dalam kerangka inilah pentingnya guru penggerak Merdeka Belajar agar dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun guru dan peserta didik tetap siap dan bisa belajar. Merdeka Belajar, belajar tanpa batas, kapan saja dan di mana saja belajar. Di era milenial sekarang ini, guru menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari era sebelumnya, karena pendidikan sekarang berbeda dengan pendidikan zaman Jepang.
Guru zaman now adalah guru milenial, bukan guru kolonial. Teknologi telah mengubah segalanya, termasuk kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Itulah yang sedang terjadi dalam era revolusi industri sekarang ini, yang diwarnai pula oleh virus corona. Guru menghadapi peserta didik yang sangat beragam, materi pelajaran yang sangat kompleks dan sulit, standar proses pembelajaran dan juga tuntutan capaian kemampuan berpikir peserta didik yang lebih tinggi. Darling 2016. Hal ini disebabkan oleh transformasi yang terjadi besar-besaran dalam bidang politik, budaya, sosial, dan ekonomi yang didorong pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan demografi, tidak lupa bahwa wabah corona, globalisasi, dan lingkungan yang berdampak besar pada tuntutan masyarakat terhadap pendidikan dan profesionalisme guru. Guru penggerak Merdeka Belajar dituntut tidak hanya mampu mengejar dan mengelola kegiatan kelas secara efektif, tetapi juga dituntut untuk mampu membangun hubungan yang efektif dengan peserta didik dan komunitas sekolah, menggunakan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu, serta melakukan refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran secara terus-menerus. Guru penggerak Merdeka Belajar adalah guru yang kreatif, inovatif, dan terampil dalam pembelajaran, dan energik dalam melayani peserta didik, mampu membangun dan mengembangkan hubungan antara guru dan sekolah dengan komunitas yang lebih luas, serta menjadi pembelajar sekaligus agen penggerak perubahan di sekolah. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, guru, dosen, dan Widya Iswara perlu merenung, merefleksi, dan mengevaluasi tantangan zaman now agar tidak kalah berlari oleh peserta didik. Guru jangan ketinggalan informasi agar peserta didik tidak terkesan lebih pandai dari gurunya. Guru penggerak Merdeka Belajar seharusnya paham dengan kit zaman now. Guru zaman now wajib memiliki strategi untuk menanamkan nilai-nilai baik di tengah perubahan yang sangat cepat sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Guru bisa mengajarkan literasi media sehingga para kids zaman now bisa memilah dan memilih konten dalam media sosial agar dapat mengambil manfaat dari media sosial tersebut. Guru penggerak Merdeka Belajar juga jangan lupa untuk tetap menyeimbangkan tuntutan era modern dengan pendidikan karakter agar bisa menjadi dasar bagi peserta didik untuk tetap pada jalurnya saat menghadapi tantangan zaman. Guru harus menanamkan benih-benih pendidikan karakter yang luhur pada kids zaman now sehingga dapat dijadikan pendamping mereka dalam menghadapi tantangan zaman. Guru penggerak Merdeka Belajar merupakan ujung tombak kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang menjadi motivator bagi peserta didik dalam memacu dan memicu aktivitas belajarnya. Guru penggerak Merdeka Belajar merupakan sosok yang menjadi panutan atau uswah hasanah yang ke arah yang lebih baik. Uswah hasanah yang mampu mengarahkan dan mengubah perilaku dan karakter peserta didik ke arah yang lebih baik. Lebih dari itu, guru merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan generasi bangsa yang berkualitas, yang memiliki keilmuan akhlakul karimah dan kedalaman spiritual sebagai ujung tombak bagi kemajuan bangsa. Profesi guru sekarang menuntut aktivitas yang kompleks dan tidak mudah. Seiring dengan perubahan besar dan cepat pada lingkungan sekolah, guru penggerak Merdeka Belajar harus mampu menjadi pembelajar dan agen perubahan di sekolah, serta mampu menjalin dan mengembangkan hubungan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolahnya. Untuk kepentingan tersebut, guru membutuhkan pembinaan dan pengembangan profesi yang efektif, yaitu pembimbingan dari kepala sekolah dan pengawas, beserta para ahli lainnya yang ada di sekitar sekolah. Lebih dari itu, para guru penggerak Merdeka Belajar juga memerlukan ruang gerak yang lebih leluasa dalam mengembangkan aspirasinya, terutama dalam memotivasi dan mendampingi peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Guru-guru penggerak Merdeka Belajar ini jangan sampai terhambat perkembangan dan aktivitasnya oleh berbagai birokrasi.
Guru penggerak Merdeka Belajar ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan fleksibilitas dalam perolehan ilmu pengetahuan bagi setiap individu, baik guru maupun peserta didik, termasuk pembelajaran yang bisa dilakukan daring. Konsekuensinya, guru dituntut mampu mengembangkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan baru. Dalam Merdeka Belajar, tersedia pula informasi yang melimpah mengenai pendidikan, sehingga meningkatkan alternatif pilihan pendidikan bagi orang tua dan masyarakat yang berimbas pada peningkatan terhadap tuntutan mutu pendidikan sekaligus mutu gurunya. Dalam jiwa dan keseharian seorang guru penggerak Merdeka Belajar yang sangat penting tertanam akhlak mulia, karena dengan akhlak inilah seorang guru dapat menjadi role model bagi peserta didik dan semua warga sekolah. Pembelajaran berbasis keteladanan akan lebih bermakna bagi peserta didik, sehingga guru penggerak Merdeka Belajar harus memiliki karakter kinerja yang dapat menunjang setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukannya, baik ketika pembelajaran maupun aktivitas lainnya. Keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru penggerak Merdeka Belajar untuk menghadapi peserta didik abad ke-21 antara lain kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan tersebut penting dimiliki oleh guru penggerak Merdeka Belajar agar proses pendidikan yang berlangsung mampu mendorong peserta didik untuk menggali generasi bangsa, untuk menjadi generasi bangsa yang maju dan berkualitas, siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Kemajuan suatu bangsa tentu tidak lepas dari kualitas sumber daya manusianya, terutama generasi penerusnya. Bicara tentang kualitas sumber daya manusia tidak bisa lepas dari kualitas pendidikan yang sangat ditentukan oleh kualitas guru dan tenaga kependidikan. Jadi sangat jelas bahwa guru adalah mata rantai kemajuan bangsa yang tidak ada alternatif lain bagi negara kita jika ingin bangsa ini maju. Maka harus fokus pada guru dalam segenap aspeknya. Mulai dari kualitas, pemberdayaan, sarana dan prasarana yang dibutuhkannya hingga pemenuhan kesejahteraan yang menunjang profesionalismenya dalam mendidik generasi bangsa yang literat. Literasi dan kompetensi abad 21 mengharuskan guru melek dalam berbagai bidang, setidaknya mampu menguasai literasi dasar seperti literasi finansial, digital, sains, kewarganegaraan, dan kebudayaan. Kemampuan literasi dasar ini menjadi modal bagi para guru penggerak Merdeka Belajar untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif, inovatif, kreatif, dan tidak monoton hanya bertumpu pada satu metode pembelajaran yang sering membuat para peserta didik tidak berkembang. Belajar dari negara maju manapun perhatian terhadap guru sangat luar biasa. Demikian halnya di negara-negara berkembang yang ingin mengejar ketertinggalannya. Mereka pasti menginvestasikan dana yang besar untuk merekrut dan mengembangkan guru berkualitas, sehingga pemerintah berkewajiban untuk membina dan meningkatkan kualitas guru termasuk peningkatan kesejahteraannya. Hal ini perlu dilakukan agar para guru semakin fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah kemajuan dan kompetisi dunia yang semakin ketat, apalagi jika dikaitkan dengan hasil PISA 2018. Berkaitan dengan literasi, peserta didik Indonesia yang sangat mengkhawatirkan. Sebanyak 70% tidak mampu mencapai level 2 pada framework PISA. Padahal rata-rata peserta didik di 79 negara peserta hanya sekitar 23%. Tingkat literasi yang rendah merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Karena sebagian besar keterampilan dan pengetahuan yang lebih mutakhir diperoleh melalui kegiatan membaca. Hal yang paling mengejutkan adalah hasil studi program RISE, The Semeru Research Institute, yang memprediksi jika tidak ada upaya serius dalam memperbaiki mutu pendidikan, maka kemampuan membaca peserta didik Indonesia baru akan setara dengan rata-rata kemampuan peserta didik di negara OECD pada
tahun 2090. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi guru penggerak Merdeka Belajar. Mungkin kita sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjut besok bacanya, yaitu guru masa kini harus seperti apa begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.